فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel Mat TV dalam rangka kajian tematik. Baik, di kajian kali ini kita akan membahas tentang al-kayyisu, yaitu orang-orang yang cerdik, dan al-ajizu, yaitu orang-orang yang bodoh. Kita akan mengetahui siapa yang cerdik dan siapa yang bodoh menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang mulia, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik ialah orang yang menaklukkan dirinya, menundukkan dirinya, dan berbuat untuk hari setelah kematiannya, yaitu akhirat. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah, ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah tanpa beramal. Berangan-angan untuk diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa beramal. Baik. Al-kayyisu atau orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk bekal kehidupannya setelah mati. Ia bersungguh-sungguh menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, biitqan, dengan kesempurnaan yang ia bisa lakukan. Ini orang yang cerdik, yaitu orang yang menaklukkan dirinya, menaklukkan hawa nafsunya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menjalani kehidupannya sebaik-baiknya, mempersiapkan kehidupan setelah kematian dalam rangka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang menghitung-hitung dirinya, apa saja yang telah ia lalaikan dalam usianya, dan bersiap-siap menghadapi kesudahan hidupnya, bersiap-siap menghadapi kematiannya. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh dan berupaya melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, serta berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mematuhi Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Ini al-kayyis. Kemudian al-kayyis itu adalah ciri khas bagi seorang mukmin, di mana jangkauan hidup seorang mukmin itu bukan semata dunia, tetapi sekaligus kehidupan akhirat. Dan itulah tujuan hidup seorang mukmin. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, target kehidupan seorang mukmin bukan hanya bagaimana dia survive, bisa bertahan dalam kehidupan di dunia semata, tetapi juga ia harus sukses dan bahagia dalam kehidupan di akhirat. Inilah bekal sebenarnya untuk menyongsong hari kembalinya kepada Rabbul Alamin. Ini adalah orang-orang yang cerdas, atau bahasa hadisnya al-kayyisu. Adapun orang-orang yang bodoh atau al-ajiz adalah orang-orang yang lalai dalam mengurus segala urusannya. Orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, berangan-angan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak berbuat, dia tidak beramal, dia tidak membuat kebajikan-kebajikan, tidak menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-ajizu adalah orang yang lemah. Kenapa lemah? Karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sehingga kelemahan di sini, ikhwani fillah, bukan kelemahan fisik, tetapi kelemahan spiritual. Kendati pun demikian, mereka tidak mematuhi Tuhannya, memperturutkan hawa nafsunya, namun dalam kondisi tersebut dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka orang-orang yang tertipu, al-maghrur.
Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberi perintah sekaligus memberikan larangan sebagai dua hal yang harus dipatuhi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang meninggal pada tahun 110 Hijriah, mengemukakan sesungguhnya ada suatu kaum yang lalai dikarenakan angan-angan mereka sampai mereka keluar dari dunia atau meninggal tanpa memiliki satupun kebaikan. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya aku berbaik sangka kepada Rabbku. Sebenarnya ini ungkapan dusta, sebab seandainya kalau mereka berbaik sangka kepada Allah, tentu dia melakukan amal yang baik. Dan selanjutnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala membacakan ayat, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang meninggal pada tahun 95 Hijriah, menjelaskan yang disebut terperdaya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang terus-menerus melakukan maksiat tetapi mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini, Baqiyah bin Al-Walid rahimahullah ta'ala bercerita, Abu Umair As-Suri rahimahullah ta'ala menulis surat kepada seorang saudaranya. Beliau mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya kamu telah mengangan-angankan dunia dengan berharap usiamu panjang dan menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu segala yang kamu cita-citakan, dan perbuatanmu buruk. Sebenarnya kamu hanyalah menempa besi yang dingin. Wassalam. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah azinallahu wa iyyakum ajmain, seorang mukmin itu bukanlah termasuk orang yang lemah, bukan orang yang bodoh, bukan al-ajizu, tetapi dia seorang yang cerdas, yang pandai, al-kayyisu, yang semangat berbuat, beramal menuju hal yang baik di dunia maupun di akhirat. Dia berbuat maksimal di dunia demi keselamatannya di akhirat, demi kebahagiaannya di akhirat. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini yang bisa kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang cerdas, termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW sebut sebagai al-kayyisu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.